Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 12 seluruh jurusan, ini kita kembali, yaitu pelajaran kita yang pertama tentang usul fikih. Usul fikih kita sudah sampai ke bait 11. Bait yang ke-11, fal hajju raqiban alaihi yajri kadoj'atin ba'da sholatil fajri wa ghairuhu wa hukmuhu jaliyu fal istiwa upihi huwal qawyu. Dua bait. Bait ke-11, fal hajju raqiban, maka bermula hajinya Nabi raqiban, hal keadaannya berkendaraan. Nabi bikin haji itu berkendaraan dengan onta. Ontanya yang berwarna merah yang namanya kuswa itu. Ketika di Arfah dia pidato atau narasi tentang, di situ turun ayat yang terakhir, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Di situ Nabi berkendaraan naik onta yang merah, warnanya merah, yang namanya kuswa, yang paling baik, yang paling Nabi suka. Jadi fal hajju raqiban alaihi yajri, maka bermula hajinya Nabi raqiban, hal keadaannya berkendaraan, alaihi, di atasnya, di atas Nabi itu yajri, telah berlalu, telah berlaku. Artinya Nabi melakukan ibadah haji seperti ukuf dan juga Muzdalifah dan juga di Mina dan juga melontar. Nabi itu berkendaraan dengan onta. Apakah ini menjadi syarat mutlak juga buat umatnya untuk berkendaraan? Jadi di sini jibilinya apakah jibili mahdi, apakah jibili syar'i? Nah, kadoj'atin ba'da sholatil fajri, dan juga Nabi muttaji atau ittija. Biasa dia kalau subuh, ini subuh, setelah azan subuh, ini azan dua kali. Jam 4 itu azan Bilal azan jam 4 belum masuk waktu, yaitu ngebangunin masyarakat, ngebangunin umat. Dan nanti kalau sudah masuk waktu azan lagi, yaitu yang azan Ibnu Ummi Maktum. Dan ini orang sudah kenal semua, sahabat, masyarakat sudah kenal suaranya Bilal. Oh, kalau Bilal yang azan berarti belum masuk waktu, kita disuruh siap-siap, istinja dan lain sebagainya, mandi dan lain sebagainya. Nah, ketika Ibnu Ummi Maktum azan, juga sahabat atau masyarakat sudah kenal suaranya, berarti sudah masuk waktu. Setelah Nabi sholat sunat fajar, maka dia itu muttaji, tiduran menghadap kiblat dengan lambung yang kanan. Jadi begitu, lambung kanan miring, ya, menghadap kiblat, lambung yang kanan, kakinya satu diangkat. Dan riwayat yang lain juga Nabi palanya diganjal dengan tangan gitu. Jadi itu tiduran begitu. Nah,
Ini juga apakah sudah menjadi syariat ataupun belum dan sebagainya. Jadi pertama, fal hajju raqiban alaihi yajri. Bermula Nabi hal keadaannya berkendaraan di atasnya dan itu sudah ia lakukan, sudah berlaku. Yang kedua potongannya kadoj atin dan juga Nabi mudtaji, tiduran tadi itu dengan lambung yang kanan menghadap kiblat setelah dia sholat sunat fajar tuh sambil juga sholawatan, ya banyak sholawat Nabi di situ riwayatnya banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Satu di antara. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus bin Matta ketika di dalam perut ikan. Banyak doa Nabi, banyak sambil selawatan. Dia tiduran di situ, ya, terus dia bangun lagi dan lain sebagainya. Atau juga banyak yang sekarang kita karena di masjid dan lain sebagainya tiduran, terus sambil baca doa, udah bangun, duduk lagi, balik. Nah itu namanya mudtaji, intija. Intija nanti di sini adalah yaitu tiduran dengan lambung kanan. Kita lihat, wazalika karrukubi fil haji wazihabi ilal idi pitorikin warruju'u pitorikin ukhra. Habis. Wazalika dan yang demikian itu, ini bait maksudnya, karrukub seperti berkendaraan fil haji pada hajinya Nabi, wazihabi ilal id dan juga Nabi pergi ke sholat id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, pitorikin pada satu jalan, warruju'u pitorikin ukhra dan pulang yaitu pada jalan yang lain. Jadi kalau dia pergi haji di sana, di sini ada di sini masih waktu itu ada jalan yang namanya kada dan kuda. Kemarin waktu tahun 90 aja saya pergi haji itu saya udah nggak nemuin itu jalan. Saya cari itu jalan kada mana yang namanya kada. Dan jalan kuda mana? Nggak ada kuda. Kalau Maulid Nabi masih ada sekarang. Sekarang ente lihat aja kalau ente setelah tahallul bercukur di Jabal Marwah, ya, maka langsung di pintu ente keluar, ente bisa lihat itu Maulid Nabi. Maulid Nabi. Artinya Maulid Nabi sekarang udah tempat kelahirannya itu sudah dibuatkan perpustakaan, maktabah. Perpustakaan jadi kelihatan dari jauh, oh di situ tempat kampungnya Nabi. Tempat kampungnya Nabi. Di antara Si'ib Ali dan Si'ib Amir. Sedangkan Siti Khadijah dia itu Si'ib, naik sedikit ke atas, yaitu kampungnya Si'ib Ali. Si'ib Ali. Nah itu, di situ kampung Nabi. Kampung Nabi. Masih bisa kita lihat. Jadi kalau kita umroh bisa itu kita tapak tilas. Saya waktu umroh tahun 93 saya haji kembali dan tahun 2000 berapa kemarin saya tapak tilas itu bisa dari Marwah, terus kita ke Maulid Nabi, terus kita ke Si'ib Ali, terus
ya, Hatib wal Barid, Ma'lah atau sebelum Ma'lah Masjid Jin, bis Masjid Jin saya naik lagi ke Sib Amir, keluar Hatib wal Barid, terus ke Ma'lah yaitu Ma'lah yang ujung yang udah di yang ada udah dekat aspal yang jalanan yang baru, yaitu kuburnya Siti Khadijah. Itu tapak tilas Nabi dari rumahnya sampai dia nguburin istrinya Siti Khadijah. Jadi di sini Nabi kalau pergi ke Masjidil Haram dari tempat kelahirannya atau dari Sib Ali, kampungnya itu, dia pergi jalan yang lain, pulang jalan yang lain lagi, putar. Tujuannya apa? Di situ sunnahnya, nah ini udah masuk jibili syar'i, jadi kebiasaan yang udah masuk ke syara, ya di situ supaya atau Nabi menghendaki supaya lebih banyak lagi orang yang dia ketemuin, orang yang diketemuin di perjalanan tuh, dari pulang pergi tuh biar muter jadinya, pergi katakan saja kalau kita andai kata ke pondok ya pergi jalan sini biasa dan pulang agak sedikit muter biar banyak. Nah sahabat itu sampai Nabi ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, itu nggak ada tambahan yang lain. Nah di sini di Indonesia ditambahin tuh selamat lahir mohon maaf lahir batin. Itu nggak ada situs mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin itu adanya sebelum puasa, biar di bulan puasa itu kita nggak punya musuh, sehingga itu puasa kita mendapat keredoan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wazalika kadruku bil haji, begitu Nabi berkendaraan ketika bikin haji, kecuali ketika lagi di Masjidil Haram. Sa'i tawaf udah nggak pakai berkendaraan, jalan. Karena afdolnya untuk tawaf dan sa'i jalan. Tapi ketika ke Arfat, ya dari Mina ke Arfat, terus dari Arfat ntar malamnya ke Musdalifah, terus juga ke Mina lagi besoknya, dan malam itu juga boleh kita melontar, atau besok pagi-pagi jam 8 itu waktu yang afdol melontar Aqobah, terusnya Ula, Wusto, Aqobah lagi hari 11 dan 12, karena Nabi nafar sani baru nanti ke Makkah itu berkendaraan naik onta. Kita juga jamaah haji juga berkendaraan, yaitu pakai bus dari Masjidil Haram, ya dari asrama kita masing-masing yang ada di Mekah, kita ke Arafat dibawa dengan mobil bus antar jemput. Itu mobil busnya belakangnya itu mereknya itu At-Taraddudi. At-Taraddudi artinya jemputan, mobil buat antar jemput pulang pergi, itu At-Taraddudi begitu. Taraddudi. Wazihabi ilal id, satu habis dah tuh. Wazihabi ilal id, dan juga Nabi bepergian atau pergi untuk sholat id dari kampungnya tadi tuh Sib Ali. Pitorikin, pada jalan yang lain tuh, warujui pitorikin ukhro, dan pulang kembali pada jalan yang lain. Aja tujuannya tuh supaya banyak ketemu orang sambil mengucapkan itu, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa antum fi kulli amin bi khair. Itu doa, saling doanya itu minal aidin wal faizin, juga kembali dia mengucapkan minal aidin wal faizin, atau dengan sempurna tadi
taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu banyak. Habis dua. Yang ketiga, wadoj'atu baina sholati sunnatil fajri was subhi ala syikkihil aimani wa kana sallallahu alaihi wasallam yadja'uha. Ya, apa itu doj'ah? Wadoj'atu dan tiduran tadi doj'ah baina sholati sunnatil fajri di antara sholat sunat fajar was subhi. Tuh, jadi setelah melakukan sholat sunat fajar ini awas nih, hati-hati nih, banyak majlis taklim yang sholat sunat fajar, yaitu ada sholat sunat fajar sendiri, sholat subuh sendiri. Sholat sunat fajar ya sholat sunat subuh, adanya itu setelah masuk waktu. Fajar memang ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Fajar kazib itu yaitu sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu, nah itu ada fajar kazib. Fajar kazib artinya fajar yang bohong, fajar yang habis dia terang, dia gelap lagi. Baru fajar sodik ketika masuk waktu, maka ente di sebelah timur tuh bisa kita lihat panjang tuh. Di sana di dalam fikih, dalam itu bagaikan buntut serigala panjang tuh. Dan terus terang sampai nanti syuruk terbit matahari. Tuh. Jadi fajar, sholat fajar ya udah nggak ada lagi. Sholat fajar ya sholat subuh. Jadi jangan ente usolli sunnatal sholati subuh, bukan usolli sunnatal fajri. Rakaataini udah itu. Ini ada sholat sunat fajar dikerjain sebelum masuk waktu. Dah. Jadi doj'ah baina sholati sunnatil fajri was subhi ala sikhil aiman. Nah itu, yaitu sholat 2 rakaat di antara sholat 2 rakaat di antara sunat fajar dan subuh ala sikhil aiman, di atas lambung yang kanan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadja'uha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, tiduran. Habis? Udah. Belum kan? Ya udah, terusin aja deh. Ya. Dikit lagi dah. 18 menit. Ya. Dah. Habis. Waduhuluhu makkata min kada bipathil kapi wal maddi kada, dan dia dari Sib Ali, kampungnya itu, ketika Id, sholat Id, maka dia jalan di jalan yang namanya kada. Bipathil kapi dibaca dengan patah kap, wal maddi dan dipanjangkan dalnya, jadi kada. Wahurujuhu min kuda, dan pulangnya masuk ke jalan kuda. Bidomil kap wal kosri, dibaca dengan didomahkan kapnya dan pendek. Jadi perginya jalan yang namanya jalan kada, pulangnya Nabi masuk ke jalan kuda. Ini ente bingung, kada kuda, ya di Indonesia kuda, lah di Arab nggak ada bahasa kuda, ada khailun. Di sini khailun diartikan kuda ataupun yang lain. Jadi jalan kada dan kuda. Wa nuzuluhu bil masjidi, dan dia terus masuk ke masjid. Kullu zalika waqa'a, semua yang demikian itu sudah terlaksana.
terjadi, Nabi sudah melaksanakan itu. Nah, tinggal masalahnya di sini yang kebiasaannya itu menjadi syar'i, sunnah berarti. Kita kalau Id pergi jalan yang lain, pulang jalan lain. Tujuannya supaya banyak orang yang kita ketemuin. Tadi saling berdoa dengan ucapan tuh nal aidin wal faizin ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa kullu amin bi khairin. Nah, waqa'a kullu zalika waqa'a habis. Wa nahwuhu taraddudun ay khilafu nasyi'in minal anil qaulaini fi ta'arudil asli allazi huwa adamut taklif. Wa nahwuhu dan seumpamanya taraddudun ay khilafu nasyi'in. Taraddudun artinya berbulak-balik. Taraddud kalau bahasa usul fikih, taraddud ini syakun, ragu. Taraddudun ay khilafu nasin artinya berbeda tempat terbit anil qaulaini dari dua kaul, di jalan dari mana, pulang kemana, fi ta'arudil asli pada kebiasaan yang asal, allazi huwa adamut taklif, yang adalah itu tidak taklif, artinya bukan kewajiban, bukan hukum, tapi karena Nabi ngerjain ada sunnahnya, jadi sifatnya mubah, ada sunnahnya kita melakukan itu. Waz-zahir allazi huwa ba'asahu lit-tasri'i. Waz-zahir dan zahirnya sekalipun ini tidak taklif, artinya bukan hukum, pergi jalan yang lain, pulang jalan yang lain, tapi waz-zahir secara zahir allazi yang huwa dia Nabi ba'asahu lit-tasri, dia dibangkitkan atau diutus untuk mencontohkan syariat. Jadi walaupun ini hukumnya kagak ada karena Nabi memang dia itu apa yang dia lakukan menjadi syariat. Nah, paling tidak kita di sini ada sifat mubah, yaitu boleh saja. Lebih ada pahalanya bagi kita yang melakukan seperti itu. Habis. Wa fihi annar rukuba fi manasikil haji afdalu indana al malikiyatu ala ma'rufil mazhabi illa bis sa'yi wat tawafi fal masyu fihima wajibun. Wa fihi dan pada ini bait juga maksudnya annar rukub itu raqiban, bahwasanya berkendaraan itu fi manasikil haji pada melaksanakan manasik haji afdol, yaitu lebih afdol indal malikiyah di sisi Imam Malik ala ma'rufil mazhab di atas mazhab yang dikenal illa bis sa'yi kecuali pada masalah sa'i wa tawaf fal masyu fihima wajibun, maka berjalan pada keduanya yaitu pada sa'i dan tawaf hukumnya wajib. Wa qala al-Lakhami annal masya fil haji afdalu lil musyaqqati, dan berkata Imam Lakhami, yaitu mazhabnya Abu Hanaf Maliki, annal masya bahwasanya berjalan fil haji pada melaksanakan manasik haji afdalu lil musyaqqati, yaitu lebih afdol karena musyaqqat lebih susah, lebih capek dan lain sebagainya. Wa makanat aksaru musyaqqatan kanat aksaru sawaban, dan apa-apa yang lebih banyak masyaqqatnya, susahnya, lelahnya, capeknya, kanat aksaru sawaban adalah yaitu lebih besar pahalanya. Bagaimana kalau andai kata kita lagi tawaf, ya Allah, sa'i, ya Allah, kalau udah musim haji, ya Allah, tawaf itu kita kayak kadang-kadang kayak enggak berdiri,
kedorong sono, kedorong sini kayak air, kebawa sono, saking penuhnya, bejubelnya. Nah, itulah masyaqqat namanya. Wal ma'rufu fi mazhabina al malikiyatu anna doj'ata allati la yahlu 8. Oh, sebentar. Oh iya. Wal ma'rufu fi mazhabina al malikiyatu, dan yang dikenal pada mazhab kami yaitu mazhab Maliki, ini memang usul fikih Maliki, anna doj'ata, bahwasanya tiduran tadi itu dengan lambung yang kanan menghadap kulon setelah sholat sunat fajar itu lil istirahati la lit tasri'i, itu hanya istirahat saja. Jadi bukan contoh. Namun karena memang Nabi, nah ini di sini bahasanya waz-zahir, memang Nabi itu diutus buat mencontohkan syariat, ya bagusnya kita, apalagi sering sekali-kali kita tiduran setelah habis sholat sunat fajar, kita tiduran terus kita baca doa. Silakan doa apa aja. La lit tasri, jadi lil istirahah, la lit tasri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi satu